Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ferly Septi Irwansyah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa. Saya dari semester 5, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang telah saya buat. Di sini saya mengambil studi kasus dari unsur klorin. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pernahkah kamu melihat ibumu mencuci baju atau membersihkan toilet menggunakan pemutih? Penggunaan pemutih rumah tangga berbasis natrium hipoklorit seperti Proclean sudah menjadi andalan oleh masyarakat Indonesia untuk membersihkan toilet dan mencuci baju karena efektivitasnya dalam membunuh kuman dan bakteri. Namun, apakah kalian tahu bahwa penggunaan pemutih yang salah dapat menimbulkan bahaya? Bahan aktif utama dalam pemutih adalah natrium hipoklorit yang mengandung unsur klorin dari golongan halogen. Klorin berada pada golongan 17 dalam tabel periodik. Klorin memiliki elektron negatif tinggi dan afinitas elektron besar sehingga bersifat oksidator kuat. Dalam produk pemutih, klorin tidak hadir sebagai gas bebas, melainkan dalam bentuk senyawa natrium hipoklorit ini. Pada saat pemutih dilarutkan dalam air, natrium hipoklorit ini membentuk asam hipoklorit dan ion hipoklorit yang berfungsi sebagai agen disinfektan. Asam hipoklorit ini bekerja dengan cara mengoksidasi protein dan membran sel mikroorganisme sehingga efektif membunuh bakteri, virus, jamur pada permukaan toilet. Permasalahan terjadi ketika pemutih natrium hipoklorit ini dicampurkan dengan pembersih toilet, di mana bahan pembersih toilet tersebut mengandung asam klorida. Pada kondisi asam ini, ion hipoklorit akan bereaksi menghasilkan gas klorin yang bersifat toksik, korosif, dan sangat reaktif. Gas klorin bersifat toksik, korosif, dan sangat reaktif, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, mata, dan kulit, terutama jika terhirup di ruang tertutup seperti dalam kamar mandi ini. Selain dampak kesehatan, penggunaan pemutih yang tidak terkontrol juga dapat mencemari lingkungan melalui limbah rumah tangga yang mengandung klorin aktif dan mengganggu keseimbangan mikroorganisme dalam air. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara konsep kimia unsur klorin dengan kasus nyata di masyarakat, di mana klorin yang bermanfaat dalam bentuk senyawa terkontrol dapat berubah menjadi zat berbahaya ketika terjadi reaksi kimia yang tidak tepat. Solusinya, permasalahan penggunaan pemutih toilet dapat diminimalkan melalui pengendalian kimia. Dalam memahami sifat kimia klorin, pemutih dapat digunakan secara aman dan efektif tanpa membahayakan kesehatan dan lingkungan. Jadi, ini adalah solusi dalam penggunaan pemutih yang aman. Secara kimia, pemutih lebih baik digunakan tanpa mencampur pembersih lain yang bersifat asam atau pembersih toilet yang mengandung asam klorida. Karena kondisi asam dapat menggeser kesetimbangan hipoklorit dan menghasilkan gas klorin yang beracun. Selain itu, penerapan ventilasi yang baik dan pengenceran larutan hipoklorit sebelum dibuang dianjurkan untuk menurunkan konsentrasi klorin aktif di udara maupun di lingkungan. Kimia bukan hanya di laboratorium, kimia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pemahaman yang tepat membuatnya aman dan bermanfaat. Pemahaman kimia membantu kita menggunakan bahan rumah tangga secara aman. Kimia itu melindungi, bukan membahayakan.
Edukasi berbasis kimia kepada masyarakat tentang sifat klorin meliputi sifat oksidator, bilangan oksidasi, dan reaktivitasnya terhadap asam harus ditingkatkan, sehingga pemutih toilet sebagai agen sanitasi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan resiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang unsur klorin? Maka dari itu, mari kita bersama-sama ciptakan ruang aman bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.